Dua informasi penting kita sampaikan pada malam hari ini terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan yang katanya mencapai 17% di APBN 2025 serta pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Bagaimana kabar terbarunya? Berikut informasi selengkapnya. Bapak Ibu, PNS ataupun pensiunan setelah sekian lama menjadi perbincangan di berbagai media sosial, akhirnya pemerintah memberikan kabar baik bagi jutaan ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Berdasarkan informasi yang kita himpun dari beberapa sumber, Kementerian Keuangan katanya secara resmi mengumumkan kenaikan gaji sebesar 17%. Apakah benar atau tidak? Nah, yang akan diterapkan dalam APBN tahun 2025 dan menurut bocorannya akan diumumkan oleh Presiden pada 16 Agustus 2025 nanti. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pengumuman ini disambut dengan antusias tinggi, mengingat kenaikan gaji ASN dan pensiunan selalu menjadi isu utama dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan meningkatnya biaya hidup dan inflasi yang terus bergerak naik dari tahun ke tahunnya, banyak pihak yang bertanya-tanya kapan pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan para abdi negara. Dan sekarang jawaban yang ditunggu-tunggu telah datang. Lantas apa yang menjadi alasan pemerintah menaikkan gaji ASN dan pensiunan di tahun 2025 ini? Kenaikan gaji sebesar 17% bukan tanpa alasan. Ternyata ada beberapa faktor utama yang melatar belakangi keputusan pemerintah. Pertama, meningkatkan kesejahteraan ASN dan pensiunan. Inflasi yang terus meningkat menyebabkan harga kebutuhan pokok semakin tinggi. Tanpa penyesuaian gaji, daya beli ASN dan pensiunan akan semakin berkurang. Oleh karena itu, kenaikan ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi mereka. Kedua, memotivasi ASN untuk bekerja lebih baik. Kesejahteraan pegawai negeri sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Dengan adanya kenaikan gaji, diharapkan ASN dapat lebih termotivasi untuk menjalankan tugas mereka dengan dedikasi dan profesionalisme yang lebih tinggi. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan pensiunan. Banyak pensiunan ASN yang mengandalkan gaji pensiun sebagai satu-satunya sumber pendapatan mereka. Dengan kenaikan ini diharapkan mereka memiliki ruang finansial yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus merasa terbebani oleh kenaikan harga barang dan jasa. Lantas, yang menjadi pertanyaan, bagaimana mekanisme kenaikan gaji ini? Salah satu pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana mekanisme kenaikan gaji ini akan diterapkan. Berdasarkan informasi yang diumumkan oleh pemerintah, kebijakan ini akan berlaku bagi semua ASN aktif maupun pensiunan. Namun, besaran kenaikan tetap akan disesuaikan dengan golongan dan pangkat masing-masing. Beberapa poin penting mengenai mekanisme kenaikan gaji ini antara lain, kenaikan sebesar 17% berlaku bagi semua ASN dan pensiunan tanpa terkecuali. Kemudian, kebijakan ini mulai diberlakukan pada tahun 2025 sesuai dengan siklus APBN yang baru. Dan dampaknya terhadap tunjangan dan insentif lainnya masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut, namun diperkirakan akan mengalami penyesuaian. Meskipun kenaikan ini bersifat menyeluruh, ada kemungkinan perbedaan detail di setiap instansi. Faktor-faktor seperti golongan, jabatan, dan masa kerja dapat mempengaruhi besaran kenaikan yang diterima oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, ASN dan pensiunan masih harus menunggu pengumuman resmi dari masing-masing instansi mengenai rincian kenaikan ini. Lantas apa saja dampak kenaikan bagi ASN, pensiunan, dan ekonomi nasional?
Kenaikan gaji ASN dan pensiunan sebesar 17% ini tidak hanya berdampak langsung pada kesejahteraan mereka, tetapi juga memiliki efek luas terhadap ekonomi nasional. Pertama, peningkatan daya beli. Salah satu dampak langsung dari kenaikan gaji adalah meningkatnya daya beli ASN dan pensiunan. Dengan penghasilan yang lebih besar, mereka memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar cicilan, hingga menabung untuk masa depan. Kedua, beban anggaran negara. Di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai dampak kebijakan ini terhadap keuangan negara. APBN harus menanggung berbagai pengeluaran lain, termasuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta berbagai program subsidi untuk masyarakat. Ketiga, dampak terhadap tunjangan dan insentif. Banyak ASN dan pensiunan bertanya-tanya, apakah kenaikan gaji ini juga akan mempengaruhi tunjangan dan insentif yang mereka terima? Biasanya, ketika gaji pokok meningkat, beberapa tunjangan juga mengalami penyesuaian. Keempat, meningkatkan kinerja birokrasi. Ketika kesejahteraan ASN terjamin, mereka akan lebih fokus dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini tentu berdampak positif terhadap pelayanan publik yang lebih baik dan efisien. Kemudian, bagaimana respon dari ASN dan pensiunan? Tentu, mayoritas ASN menyambut baik keputusan pemerintah ini. Mereka menilai bahwa kenaikan gaji ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras mereka selama ini, terutama di tengah meningkatnya beban kerja dan tuntutan profesionalisme di sektor pemerintahan. Namun, ada juga sebagian yang merasa bahwa kenaikan ini masih belum cukup untuk mengimbangi meningkatnya biaya hidup. Mereka berharap, selain kenaikan gaji, pemerintah juga melakukan perbaikan dalam sistem tunjangan dan fasilitas lainnya. Sementara itu, dari kalangan pensiunan, banyak yang merasa bersyukur dengan adanya kenaikan ini. Setelah sekian lama, namun mereka juga berharap pemerintah tidak hanya meningkatkan besaran gaji pensiun, tetapi juga lebih memperhatikan aspek lain seperti fasilitas kesehatan dan kesejahteraan bagi lansia. Nah, pertanyaannya, apakah benar kenaikan gaji ini mencapai 17%? Kenaikan gaji yang dikatakan hingga 17% ini tentu hanya berupa prediksi semata. Karena hingga saat ini, berdasarkan data yang kita himpun, di 31 Maret 2025 pada malam hari ini, pemerintah masih belum mengumumkan secara resmi kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan, serta berapa persen kenaikannya. Jadi kalau ada di luar sana yang mengatakan sekian persen, itu hanyalah prediksi semata. Kemudian yang kedua, informasi terkait dengan informasi terbaru pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Bagaimana informasi terbarunya? Pemerintah Indonesia tengah menggagas langkah besar dalam reformasi sistem dana pensiun bagi ASN. Perubahan ini dirancang untuk menjawab tantangan besar yang selama ini membayangi, yakni beban berat yang harus ditanggung oleh APBN. Dengan biaya mencapai 121 triliun per tahun. Untuk membiayai pensiunan ASN, TNI, dan Polri, pemerintah menilai sistem yang ada tidak lagi relevan untuk masa depan. Lantas pertanyaannya, mengapa sistem pensiun harus diubah? Selama ini, sistem PSYugo menjadi tumpuan. Dalam skema ini, pembayaran pensiun sepenuhnya dibebankan pada APBN, tanpa kontribusi signifikan dari peserta. Meski terlihat sederhana, model ini memiliki kelemahan mendasar. Ada 3 kelemahan mendasarnya. Yang pertama, beban APBN yang melonjak. Dengan hanya 4,75% dari gaji yang disetor ASN untuk iuran pensiun, manfaat yang diterima jauh lebih besar dibandingkan kontribusi. Kedua, pengelolaan investasi yang kurang optimal. PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun ASN seringkali berinvestasi pada instrumen jangka pendek yang keuntungannya minim. Ketiga, tidak berkelanjutan.
Rasio iuran manfaat yang tidak seimbang membuat sistem ini sulit bertahan dalam jangka panjang. Bandingkan dengan negara-negara tetangga yang sudah menerapkan skema fully funded. Dalam skema ini, dana pensiun bersumber dari kontribusi bersama antara pemerintah dan peserta, menciptakan kemandirian finansial sekaligus mengurangi beban negara. Adapun skema baru yang menjadi solusi untuk ASN, dalam usulan reformasi, pemerintah menawarkan dua pendekatan utama. Pertama, skema fully funded. Sistem ini memungkinkan pembagian tanggung jawab antara ASN dan pemerintah dalam pembayar iuran. Dengan model ini, pensiunan dapat menikmati manfaat lebih besar, seperti pensiun bulanan hingga 20 juta rupiah atau pencairan sekaligus hingga 1 miliar rupiah. Selain itu, skema ini memberikan fleksibilitas dalam mengelola dana pensiun. Kedua, pengalihan pengelolaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah juga mempertimbangkan mengalihkan pengelolaan dana pensiun ASN ke BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan memperbaiki tata kelola dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, pemerintah berencana memperluas program dana pensiun untuk pekerja informal dengan iuran sebesar 3% dari upah minimum. Langkah ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem pensiun. Lantas terjadi tantangan dan pro kontra. Reformasi ini tentu tidak bebas dari tantangan. Sebagian pihak mengkhawatirkan risiko pengelolaan keuangan oleh penerima jika dana pensiun dicairkan dalam jumlah besar di awal. Di sisi lain, kenaikan iuran bagi ASN juga menimbulkan dilema, mengingat potongan gaji untuk berbagai iuran sudah cukup besar. Namun, manfaat yang ditawarkan reformasi ini cukup signifikan. Sistem yang lebih mandiri dan berkelanjutan tidak hanya mengurangi beban negara, tetapi juga memberikan peluang bagi ASN untuk menikmati pensiun yang lebih layak. Adapun dampak positif bagi ekonomi nasional, yang pertama meningkatkan investasi jangka panjang, memperkuat industri keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam APBN 2024, pemerintah telah mengalokasikan 484,4 triliun untuk belanja pegawai, mencerminkan komitmen kuat terhadap kesejahteraan ASN. Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil, tetapi juga membuka jalan bagi Indonesia untuk memiliki sistem pensiun yang setara dengan negara-negara maju. Reformasi dana pensiun ASN adalah langkah besar yang penuh tantangan namun sangat diperlukan. Dengan skema yang lebih mandiri dan berkelanjutan, pemerintah tidak hanya meringankan beban APBN, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup ASN. Langkah ini menjadi momentum penting menuju sistem pensiun yang lebih modern, adil, dan mampu mendukung perkembangan ekonomi Indonesia di masa depan.